Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Susantia. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bab 1. Belajar mendeskripsikan. Adapun kompetensi dasar kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah dan tempat lainnya. Kalian tentu pernah membaca atau mendengar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha penulis untuk memberikan informasi dari objek yang sedang dibicarakannya. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis pada teks deskripsi adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya daya imajinasi pada para pembacanya, seolah-olah para pembaca itu melihat sendiri objek secara keseluruhan. Nah, supaya kalian lebih memahami materi mengenai teks deskripsi ini, ikutilah pembelajaran berikut dengan sungguh-sungguh. A. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang berarti gambar, perincian, atau pembeberan. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objeknya, tempatnya, peristiwa yang sedang menjadi topik yang dibahas. 1. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. A. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri yang dimiliki teks ini sangatlah jelas, sehingga akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Berikut akan Ibu jelaskan ciri-ciri teks deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Nah, sudah jelas ya bahwa paragraf deskripsi itu pasti menggambarkan tentang suatu objek. Misalnya tadi mengenai tempatnya yaitu sekolah. Nah, dia akan mendeskripsikan seperti apa sekolah. Misalnya adanya guru, adanya murid, adanya gambar presiden, kursi, meja, dan lain sebagainya. Ciri kedua yaitu paragraf deskripsi ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu itu secara singkat, jelas, dan rinciannya itu melibatkan kesan indera seperti penglihatan kita. Contohnya tadi sekolah. Di dalam sekolah kita pasti akan melihat tadi ada apa saja. Ada guru, ada murid, ada meja,
ada kursi, ada lapangan, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang ketiga adalah ketika seorang pembaca itu membaca sebuah deskripsi, maka pembaca itu seolah-olah akan merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Misalnya, dia membahas mengenai sebuah buku, maka si penulis akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan seperti apa itu buku, ciri-cirinya, sehingga pembaca bisa berhayal mengenai objek yang sedang dijelaskan. Ciri yang terakhir yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objeknya secara detail. Contohnya tadi kita ambil buku. Nah, maka di dalam sebuah teks itu akan dijelaskan bentuk bukunya itu seperti apa, ukurannya, warna bukunya, ataupun ciri-ciri dalam suatu objek itu seperti apa. Maka akan jelas dapat dilihat di dalam teks tersebut apa yang menjadi objek yang sedang dijelaskan. B. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan, yakni memberikan penjelasan yang utuh kepada pembacanya, supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, baik dalam hal bentuk fisik tadi seperti yang Ibu contohkan tentang buku, ataupun wujud abstraknya. C. Isi teks deskripsi. Pada teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesannya atau hasil observasinya itu dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan kepada objek yang diamatinya. Dengan kata lain, melalui teks atau paragraf deskripsi, penulis berusaha menciptakan impresi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan daya nalar dan imajinasi. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Berikut ciri kebahasaan teks deskripsi, yaitu teks deskripsi melukiskan atau menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa, dan semacamnya secara terperinci. Tadi sudah Ibu jelaskan misalnya contohnya pada sebuah buku. Nah, di dalam teks deskripsi akan dijelaskan seperti apa bentuknya, warnanya, ketebalannya, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Berikutnya, teks deskripsi memberikan kesan berdasarkan efek panca indera, seperti indera penglihatan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang sedang diuraikan oleh penulis. Berikutnya, teks deskripsi menggali sumber ide dari pengamatan atau dari hasil observasi, sehingga semakin baik dan detail pengamatan seorang penulis, maka besar kemungkinan penggambaran dalam teks deskripsinya makin baik, sehingga pembaca akan lebih memahami dan mudah memahami apa yang sedang ditulis dan disampaikan oleh si penulis. Berikutnya, teks deskripsi membutuhkan data-data yang valid. Nah, itulah tadi gunanya dilakukan observasi. Maka di dalam teks deskripsi berupa fakta dan sesuai realitas atau realita mengenai ilustrasi untuk memperjelas penggambaran di dalam suatu teks. Yang terakhir, teks deskripsi menggunakan pola pengembangan urutan ruang. Nah, di bagian ini penulis menggambarkan suatu kondisi tadi, peristiwa, dan hal dalam teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati satu persatu maupun secara bergantian. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembacanya.
Kerjakanlah tugas berikut secara individu. Amatilah suatu objek yang ada di sekitar kalian. Lalu, buatlah teks deskripsi berdasarkan objek tersebut. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak bisa memahami materinya. Bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak jika bepergian, dan juga menggunakan masker. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.